Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang sumbu simetri dan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat. Kita akan bahas pertama tentang sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola atau grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Grafik ini terbuka ke atas. Dan grafik ini berbentuk parabola. Nah, garis yang membagi grafik menjadi dua bagian ini yang dinamakan dengan sumbu simetri. Jadi pada gambar ini sumbu simetrinya adalah X sama dengan A. Kemudian fungsi kuadrat ini, grafik fungsi kuadrat ini juga memiliki nilai optimum. Ya. Nilai optimum itu karena di sini kurvanya terbuka ke atas, maka nilai optimumnya adalah optimum minimum. Ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bentuk parabola dari fungsi kuadrat itu bisa terbuka ke atas atau sebaliknya bisa terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas atau ke bawah grafik ini dipengaruhi oleh nilai A pada fungsi kuadratnya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka ke atas, dan apabila A-nya kurang dari 0, maka akan terbuka ke bawah, seperti gambar yang sebelah kanan ini. Nah, kembali ke sini, bahwa ini adalah sebuah sumbu simetri, ya. Kemudian nilai ini adalah nilai optimumnya. Karena tadi terbuka ke atas, maka ini adalah optimum nilai minimum. Beda dengan grafik yang sebelah kanan. Grafik ini terbuka ke bawah. Sumbu simetrinya sama. Ini membagi parabola atau kurva menjadi dua bagian yang sama. Nah, di sini adalah nilai optimumnya. Dan optimumnya itu adalah optimum maksimum karena dia terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita mencari sumbu simetri dan nilai optimum ini. Ya. Misalkan kita mempunyai grafik seperti yang gambar sebelah kiri, ya. Ini diketahui grafik memotong sumbu di X1,0 dan X2,0. Jadi grafik ini dia memotong sumbu X di dua titik. Di negatif 2,0 dan di 0,0. Ya. Ini grafik dari X kuadrat tambah 2X. Nah, mana sumbu simetrinya? Sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2X adalah X sama dengan negatif 1, ya. Yang ini. Ini sumbu simetrinya. Kenapa kita bisa menetapkan ini? Karena tadi sumbu simetri itu membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, pembagi kurva menjadi dua bagian yang sama. Nah, bagaimana mencari nilai 1? Maka kita akan peroleh nilai sumbu simetri itu adalah negatif 2 tambah 0 bagi 2, maka akan diperoleh negatif 1. Nah, secara umum jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka sumbu simetrinya dapat kita cari dengan X1 tambah X2 bagi 2. Ini adalah nilai sumbu simetri apabila grafiknya atau parabolanya memotong sumbu X di dua titik. Jadi kita tinggal menambahkan ordinat absis
ya. Kita tambahkan kemudian kita bagi 2. Selanjutnya kita punya grafik memotong sumbu X di X, 0. Artinya grafik ini dia menyinggung sumbu X ya, atau dia memiliki titik potong di satu titik. Nah, ini adalah grafik X kuadrat tambah 2X tambah 1. Maka sumbu simetrinya kita peroleh adalah X sama dengan negatif 1. Ini X-nya. Nah, sehingga jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di X, 0, maka sumbu simetrinya itu adalah X-nya ini. Berarti di sini garis X sama dengan negatif 1. Ya, ini sumbu simetrinya. Karena kenapa X sama dengan negatif 1? Karena garis ini membagi kurva menjadi 2 bagian yang sama. Lalu bagaimana kalau grafiknya itu seperti gambar berikut ya. Grafik ini tidak memotong sumbu X, dia hanya memotong sumbu Y ya. Tapi dari gambar ini kita bisa melihat sumbu simetrinya atau sumbu simetri dari fungsi X kuadrat tambah 2X tambah 2 itu adalah ya X sama dengan negatif 1. Nah, lalu secara umum bagaimana kita mencarinya? Ya, kalau kita mau tambahkan seperti tadi yang pertama tidak bisa, karena dia tidak memotong sumbu X. Nah, kalaupun kita mau cari perpotongan dengan sumbu X 1 titik juga tidak bisa, karena ini tidak memotong dengan sumbu X. Nah, coba lihat dulu ini. Untuk menentukannya coba kita perhatikan gambar berikut. Kita lihat yang pertama. Garis yang berwarna merah, grafik yang berwarna merah ya. Ini adalah grafiknya X kuadrat. Ini satu ditulis ya, X kuadrat tambah 2X tambah 0. Jadi sebetulnya X kuadrat tambah 2X saja sederhananya bentuknya. Ini yang pertama. Ini memotong, grafik ini memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian yang warna biru, grafiknya X kuadrat tambah 2X tambah 1 ya. Kemudian yang berwarna hitam, grafiknya X kuadrat tambah 2X tambah 2. Dari ketiga grafik ini dia memiliki sumbu simetri yang sama, yaitu X sama dengan negatif 1 ini ya. Sumbu simetrinya sama. Nah, berarti kita bisa melihat apa yang mempengaruhi nilai suatu sumbu simetri ya. Kita lihat nilai A-nya ini sama ya. Nilai B-nya juga sama, tapi nilai C-nya berbeda. Berarti di sini yang mempengaruhi dari sumbu simetri itu adalah nilai A dan nilai B pada grafik fungsinya. Pada fungsinya, pada fungsinya itu. Nah, gimana kalau kita lihat tadi sumbu simetrinya negatif 1, kita lihat dapat negatif 1 dari hubungannya dari 2 dan 1 ini bagaimana? Nah, kita akan, kalau kita lihat hubungannya akan sama dengan negatif 2 dibagi dengan 2 kali 1, maka akan menghasilkan negatif 1. Berarti secara umum nilai sumbu simetri itu sama dengan 2 ini berarti nilai B-nya ya, berarti negatif B dibagi 2 kali 1. 1 ini adalah nilai A-nya, sehingga sumbu simetri, nilai sumbu simetri itu bisa ditentukan dengan negatif B per 2A ya. Itu cara menentukan sumbu simetri. Nah, sehingga yang ini kembali yang atas tadi, untuk menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C adalah X sama dengan negatif B per 2A ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan menggunakan
rumus ini atau persamaan ini dalam menentukan sumbu simetri. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan menentukan bagaimana sekarang kita menentukan nilai optimum dari fungsi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Kalau kita lihat di sini, nilai optimum dari fungsi kuadrat x kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 2 itu adalah 1. Di sini nilai optimumnya. Ya, optimumnya 1 dan ini optimumnya minimum, ya. Nilai minimumnya 1. Nah, dari mana kita peroleh 1? 1 nih bisa kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai sumbu simetri terhadap persamaannya atau terhadap fungsinya. Sehingga diperoleh sumbu simetri tadi negatif 1. Sehingga kita peroleh nilai optimumnya adalah x-nya kita ganti, x-nya kita substitusikan terhadap fungsinya. Berarti x-nya diganti dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 1 tambah 2. Maka dihasilkan 1. Sehingga nilai optimum minimum pada grafik di sini adalah 1. Ya. Nah, kita kembali dulu. Nilainya adalah 1. Nah, atau dengan cara yang sama kita mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif b per 2a terhadap fungsi ini, ya, maka nanti kita akan memperoleh nilai y itu sama dengan negatif d per 4a, ya. D ini adalah diskriminan. Dulu sudah pernah kita pelajari diskriminan itu nilainya adalah b kuadrat dikurangi 4ac per b kuadrat min 4ac, itu nilai d-nya, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menggunakan rumus untuk menentukan sumbu simetri dan nilai optimum ini, ya. Baik, untuk selanjutnya marilah kita perhatikan beberapa contoh mengenai sumbu simetri dan nilai optimum ini. Yang pertama, tentukanlah nilai sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi y sama dengan x kuadrat kurangi 6x tambah 9. Nah, dari fungsi di atas kita peroleh nilai a-nya sama dengan 1, ya, b-nya negatif 6 dan c-nya sama dengan 9, ya. Nah, berdasarkan yang sudah kita pelajari di depan, bahwa nilai sumbu simetri ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus x sama dengan negatif b per 2a, ya. Nah, untuk mencarinya berarti kita tinggal mensubstitusikan a dan b nya terhadap persamaan ini atau terhadap rumus ini. Maka kita peroleh, kita negatifnya ini negatif, kemudian b nya negatif 6 dan 2 kali a hanya 1, 2 kali 1, maka diperoleh x nya sama dengan 3, ya. Berarti sumbu simetri dari fungsi ini adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai optimum, ya. Ini grafik terbuka ke atas karena nilai a nya lebih besar dari 0, ya. Dia akan terbuka ke atas, maka nilai optimumnya itu akan optimum minimum, nilainya minimum. Nah, caranya kita tinggal mensubstitusi saja nilai sumbu simetri terhadap fungsinya, ya. Artinya berarti x di sini kita ganti dengan 3. X-nya ganti dengan 3. Maka 3 pangkat 2 kurangi 6 kali 3 tambah 9. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 0. Maka nilai optimum dari fungsi ini adalah 0, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan lihat bahwa y-nya itu fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 6, ya. Seperti hal sama pada nomor 1 ini, dari soal kita peroleh nilai a-nya adalah 1, ya, kemudian b-nya 4 dan c-nya 6.
Nah, kemudian kita cari sumbu simetrinya. Kita tinggal menggantikan B-nya ganti dengan 4, A-nya ganti dengan 1. Berarti diperoleh hasilnya negatif 2. Artinya sumbu simetri dari fungsi ini adalah negatif 2. Lalu selanjutnya kita akan cari nilai optimumnya. Ya. Seperti halnya yang pertama, kita tinggal menggantikan atau mensubstitusikan sumbu simetri ini terhadap fungsinya. Di sini sumbu simetrinya negatif 2, berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. Maka akan kita peroleh negatif 2 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 2 tambah 6. Ya, akan diperoleh 4 kurangi 8 tambah 6 sama dengan 2. Jadi nilai optimum dari fungsi ini adalah dari fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 6 adalah 2. Ya. Itu contoh bagaimana kita menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat. Ya. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini diketahui fungsi kuadratnya. Yang diminta adalah tentukanlah apakah fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 12x kurangi 17 itu mempunyai nilai maksimum atau minimum. Ya. Nah, kalau ada, berikutnya berarti tentukan nilainya berapa. Ya. Dari soal kita peroleh fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 12x kurangi 17. Ini kita peroleh sehingga A-nya adalah negatif 2, B-nya negatif 12, dan C-nya negatif 17. Ya. Nah, lalu ini yang ditanyakannya, apakah ada nilai maksimum atau minimum? Lalu tentukan nilai maksimum atau minimum tersebut. Ya. Jadi ini mohon maaf, ini yang ditanyakannya ya, bukan diketahui, ini yang ditanyakannya. Kita lihat pertama, apakah fungsi ini memiliki nilai minimum atau maksimum. Kita lihat dari bentuk parabolanya. Ya. Bentuk parabola bentuk parabola ini ditentukan oleh nilai A-nya. Ya. Di sini nilai A-nya adalah negatif 2 dan negatif 2 ini kurang dari 0. Maka kurva terbuka atau parabola terbuka ke bawah. Nah, sehingga fungsi kuadrat ini hanya memiliki nilai maksimum. Nah, berarti pertanyaan yang pertama sudah diperoleh bahwa fungsi kuadrat ini memiliki nilai maksimum. Berapa nilainya? Ya. Nah, sebelum mencari nilai maksimum, kita tentukan dulu sumbu simetri. Ya, tentukan sumbu simetri menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi di depan. Ini negatif B per 2A, B-nya kita ganti dengan negatif 12 per 2 kali A-nya negatif 2. Berarti peroleh 12 per negatif 4. Maka sumbu simetrinya adalah negatif 3. Ya. Selanjutnya nilai optimumnya. Berarti nilai optimumnya maksimum ya. Ya maksimum karena kurvanya terbuka ke bawah. Kita substitusikan nilai sumbu simetri ini, ya, X sama dengan negatif 3 terhadap fungsinya. Terhadap fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 12x kurangi 17. Ya. X-nya berarti diganti dengan negatif 3. Maka kita akan peroleh 2 kali negatif 3 pangkat 2 itu 9. Ya. Negatif 12 kali negatif 3 itu positif 36 kurangi 17. Maka diperoleh nilainya sama dengan 1. Ya. Ini negatif 2 kali 9 itu negatif 18. 36 kurangi 7 itu 19. Jadi nilainya adalah 1. Ya. Nah, atau dengan cara lain, nilai optimum itu bisa kita peroleh dengan rumus tadi, negatif D per
4A ya. Dan nilai D-nya itu B kuadrat min 4AC. Kita tinggal menggantikan nilai A, B, C ini oleh nilai yang sudah kita ketahui dari soal. Ya. Kita ganti. B-nya adalah negatif 12, berarti negatif 12 pangkat 2 dikurangi 4 kali A, A-nya negatif 2 kali C, C-nya negatif 17 dibagi 4A, 4 kali negatif 2A-nya negatif 2. Maka kita akan peroleh negatif, ini kali negatif 12 pangkat 2 itu 144. Negatif 4 kali 2 kali negatif 17 hasilnya negatif 136. 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Sehingga diperoleh negatif 8 per 8 sama dengan 1. Ya, hasilnya sama antara yang kiri dengan yang kanan. Ya. Nah, itu materi pembelajaran kita tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, dan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.